Baik, selamat menonton Romokun dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang dimana kami judul proyek kami ini tentang mendeteksi berita palsu dan berita real dengan menggunakan RNN. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Serli Permatasari dengan NIM 215341030. Saya Angelin Vogita Rumah Horbo dengan NIM 215314135. Baik, overview yang eh, akan kami bahas, yaitu yang pertama itu adalah latar belakang, yang dimana ini mencakup inti masalah, tujuan, dan manfaat. Kemudian ada metodologi, yang dimana ini mencakup deskripsi dataset, arsitektur RNN, dan kemudian yang terakhir itu ada hasil analisis dan kesimpulan. Baik, masalah yang mendasari yang akan dipecahkan, masalah mendasar apa yang akan dipecahkan melalui penelitian ini adalah mendeteksi perbedaan antara berita palsu dan berita asli, yang dimana ini menggunakan RNN. Peneliti ini mengidentifikasi tantangan dan mengklasifikasi teks berita berdasarkan pola bahasa, struktur, dan konteks yang sangat penting untuk membedakan kedua jenis berita tersebut. Dengan menggunakan RNN, dapat memahami urutan kata dan konteks dalam kalimat. Model ini berusaha meningkatkan kemampuan dalam memverifikasi kebenaran berita dan berita yang beredar. Kemudian tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah mengembangkan model RNN untuk mengklasifikasi berita palsu dan berita asli. Yang dimana ini dengan mengoptimalkan arsitektur RNN, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi dalam membedakan kedua jenis berita, serta menghasilkan model yang dapat diterapkan untuk memverifikasi kebenaran berita dan meningkatkan kualitas informasi di masyarakat. Kemudian manfaat yang diperoleh yaitu dataset berita palsu dan asli ini bermanfaat untuk membantu masyarakat mengenali dan menghindari berita hoax melalui sistem deteksi otomatis sehingga meningkatkan literasi digital dan menjaga stabilitas sosial. Kemudian yang kedua, bagi ilmu pengetahuan, dataset ini mendukung pengembangan teknologi pemrosesan bahasa alami dan machine learning serta mendorong kerja sama antar bidang ilmu seperti komputer, bahasa, dan komunikasi dalam menghadapi tantangan informasi di era digital. Untuk datanya ini kami ngambil dari platform Kaggle yang dimana di sini ada dua data dengan tipe data CSV, yaitu ada data True CSV dan Fake CSV yang dimana ini kumpulan berita ya dalam berbahasa Inggris masing-masingnya itu memiliki jumlah data yang berbeda. Kalau untuk True CSV memiliki 21.417 data. Kemudian sedangkan untuk fake-nya itu memiliki 23.481 data. Eh, Kedua data ini terdiri dari 4 kolom, yaitu title, text, subject, dan date. Data True CSV adalah berita topik politik pada tahun 2017, sedangkan Fake CSV itu cenderung bersifat provokatif. Kemudian untuk arsitektur RNN-nya, di sini ada 5 layer. Yang pertama itu input embedding, yang dimana ini mengubah kata jadi vektor tetap, kemudian hidden satu itu bil STM 64 unit, yang dimana ini membaca urutan dua arah, kemudian hidden 2 bil STM 16 unit per dalam konteks, kemudian yang ketiga, kemudian ada hidden 3 yang dimana ini menggunakan dense, yang dimana memiliki menggunakan neuron dari neuron 16 sampai neuron 128 dengan fungsi aktivasi ReLU, yang dimana ini juga menggunakan dropout 0,5 untuk mencegah overfitting. Kemudian untuk outputnya itu satu neuron sigmoid untuk klasifikasi fake atau real, yang dimana ini klasifikasi dalam biner. Kemudian untuk metode yang digunakan ini metode deep learning berbasis RNN, khususnya itu di bidirectorial STM, yaitu long short term memory, yang diterapkan 2 lapis secara berurutan. Model ini digunakan untuk memproses data sekuensial seperti teks dan dengan kemampuan
mengingat informasi jangka panjang dari kedua arah, maju dan mundur. Untuk meningkatkan performa digunakan lapisan dense dengan jumlah neuron yang bervariasi serta dropout untuk mencegah overfitting. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, Fogita. Selanjutnya di sini ada tata cara dan urutan-urutan pelaksanaan kegiatan. Data tersebut pertama diproses melalui beberapa tahapan preprocessing seperti pengecekan missing values, menghapus kolom yang tidak relevan seperti data dan date dan subjek, memberi label kelas 0 untuk berita palsu dan kelas 1 untuk berita asli. Menggabungkan kedua data fake dan real. Menggabungkan kolom titel dan teks, tokenisasi dan padding. Jika dilihat dari belum. Jika dilihat dari gambar, di sini data palsu lebih banyak daripada data aslinya. Lalu kedua, proses tahapan normalisasi untuk mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil, menghapus URL, simbol, dan tanda baca yang tidak diperlukan. Selanjutnya, data dibagi menjadi data latih dengan 80% dan data uji dengan 20% menggunakan metode trend test split untuk pelatihan dan pengujian model. Bagaimana cara menentukan akurasi? Akurasi ditentukan dengan menguji model terhadap data uji atau test set, di mana prediksi probabilitas dikonversi menjadi kelas biner 0 atau 1 dengan ambang batas 0,5. Nilai akurasi dihitung menggunakan metode akurasi skor dari eh, SCI Learn yang membandingkan label asli dengan hasil prediksi model. Hasil akhir divisualisasikan dalam bentuk grafik untuk melihat pengaruh jumlah neuron terhadap akurasi. Oh, baik, ini untuk hasil analisa untuk akurasinya dan eh, fitur jenis. Kemudian di sini untuk akurasi dari yang sudah diuji coba dari 16 neuron, 32 neuron, 64 neuron, 128 neuron yang dimana di sini mencapai akurasi 0,99 dan 98%. Kemudian untuk conversion matrix-nya seperti ini. Kemudian kesimpulannya dari berbagai hasil eksperimen yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa variasi jumlah neuron pada lapisan dense itu mempengaruhi tingkat akurasi model dalam memprediksi data. Penggunaan arsitektur bidirectorial LSTM ini memungkinkan model memahami konteks data sekuensial secara lebih menyeluruh, baik dari arah maju maupun mundur. Setelah dilakukan pelatihan dan evaluasi terhadap beberapa variasi neuron diperoleh akurasi yang berbeda-beda menunjukkan bahwa pemilihan jumlah neuron ini tepat pada lapisan dense sangat berpengaruh terhadap performa akhir model. Dengan demikian, proses stunning arsitektur khususnya jumlah neuron menjadi langkah penting dalam meningkatkan akurasi model RNN berbasis LSTM pada tugas klasifikasi biner. Baik, sekian dari hasil kerja kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.